Oke guys, jadi ini konten berikutnya aku mau bahas lanjut tentang mining. Nah tapi sorry, akhir-akhir ini nggak ada waktu buat bikin video konten. Aku tahu udah kelewatan ETH merge-nya, udah kelewatan beberapa hari yang lalu. Tapi ya aku coba buat sempatkan waktu buat video ini supaya ya keep kalian updated tentang apa yang terjadi buat dunia mining. Aku bener-bener lagi sibuk karena aku lagi kuliah di Taiwan, terus habis itu aku lagi magang. Setiap hari aku kerja dari jam 9 sampai jam 6, dari hari Senin sampai Jumat, jadi weekdays kerja terus, jadi nggak ada waktu buat bikin video. Ini juga tempat baruku, ya ini baru pindah kota juga, pindah rumah, dan ini ya bisa dibilang setup yang lebih oke lah. Jadi aku pingin sih benernya buat video konsisten, lebih konsisten gitulah, lebih gimana ya, cerita tentang ya kehidupan di sini. Ya nggak tahu, kalau kalian interested tentang itu kalian juga bisa komen di bawah. Jadi ya tanpa banyak omong lagi, intinya setelah ETH merge, ETH nggak bisa di mining lagi, dan berhubung ETH nggak bisa di mining lagi, banyak orang yang pindah mining koin lain. Contohnya Ergo, Flux, Ravencoin, ETC, dan banyak lagi. Dan yang trending itu setelah ETH merge itu Ergo. Nah, jadi banyak orang yang mining Ergo. Terus di sini kita bisa lihat bahwa difficulty-nya itu naik drastis dalam beberapa hari setelah merge. Nah, ini intinya kenapa kok bisa naik difficulty ini, ya karena banyak institusi mining besar yang masuk buat nge-mining Ergo ini, dan begitu mereka pindahin hash rate yang besar, ya difficulty networknya juga besar. Nah kalau difficulty networknya besar, ya reward yang didapat dari sebagai miners itu juga semakin kecil. Nah terus lebih parahnya lagi, kenapa kok Ergo udah naik difficulty-nya besar, terus ya dari video terakhir kali yang aku buat, memang Ergo itu punya potensi yang besar, dan juga terbukti setelah ETH merge itu semua orang pindah ke Ergo, kebanyakan pindah ke Ergo, dan terbukti juga hash rate-nya langsung meningkat seperti ini. Nah tapi kenapa kok nggak profit? Karena setelah institution miner itu, istilahnya mining besar itu datang masuk ke Ergo, itu mereka dapat reward sangat-sangat besar. Nah, karena mereka yang punya sebagian besar hash rate-nya, jadi mereka dapat reward terus. Nah kita mining kecil ini, kita nggak dapat reward banyak. Begitu mereka masuk dengan hash rate yang besar, mereka dapat Ergo dengan jumlah yang besar. Ergo koinnya lagi naik waktu itu. Waktu video yang lama aku buat itu, Ergo lu masih $2, $3, dan setelah itu gak lama, beberapa saat kemudian Ergo itu naik langsung sampai $5 lebih. Nah saat itu mereka udah dapat Ergo yang banyak, di-dump semua sama mereka, jadi harganya turun semua. Nah jadi mereka sekarang kalau mau setelah mereka dump koin itu, mereka udah ya tinggalin koin itu, terus habis itu ya udah mereka udah take profit. Nah sekarang koinnya harganya udah rendah, hash rate difficulty-nya udah tinggi, ya bener-bener nggak profitable. Sekarang kalau kita lihat di waktu mine juga, Ergo bisa dibilang paling ya bawah-bawah, udah nggak kelihatan lagi, karena networknya Ergo itu nggak mengantisipasi ini terjadi. Intinya seperti itu dengan Ergo, kenapa kok nggak profitable. Nah jadi inti video ini ya aku cuma mau cerita bahwa sebenarnya ya mungkin nanti ke depan, tahun depan atau 2 tahun lagi, ya mungkin mining itu bisa profitable lagi. Nah tapi for now ya mining merugi. Kalau misalnya kalian merasa kalian masih mau invest di crypto, ya udah daripada mining, ya uang buat miningnya kalian beliin koinnya aja, lebih dapatnya lebih banyak. Karena kalau kita mining toh pun resultnya minus. Di sini di waktu main kita bisa lihat semua koin itu minus, jadi kalian bayar listrik lebih banyak daripada apa yang kalian dapat. Ya udah, uang listriknya kalian buat beli koinnya aja, ya dapatnya lebih banyak. Ya kalau naik ya syukur, kalau turun ya risiko sendiri. Nah tapi intinya mining udah ya bisa dibilang mati lah sekarang. Terus apa yang aku sendiri lakukan? Nah aku sendiri lagi matiin miningku, karena sekarang ya kalau mau mining pun ya merugi, karena aku juga bukan institution mining yang besar, jadi ya udah matiin aja sementara sampai agak lebih stabil dulu, ya nanti
aku baru nyalain miningnya lagi. Ya we'll see lah nanti gimana hasilnya, mungkin tahun depan atau mungkin setelah bear market ini selesai ya mungkin kita bisa lihat profitable dari kripto lagi. Nah, tapi ada orang yang berpendapat lain juga. Ada yang berpendapat bahwa ya kalau sekarang lagi minus pun ya kita tetap harus mining karena kita masih dapat rewardnya. Nanti misalnya bull market lagi ya nanti kita bisa cuan lebih banyak dari situ. Nah, tapi ya kalau kita lihat sekarang realitanya kayak koin Ergo ini benar-benar ya bisa dibilang mereka kena bug atau kena serang lah istilahnya, karena dimasukin institution miner besar terus habis itu ditinggal langsung. Nah seperti itu ya, hash rate-nya, network difficulty-nya itu langsung stuck tinggi gitu. Nah kalau seperti ini kita lihat reward-nya pun juga 0,0 berapa ini, jadi ya kita dapat Ergo-nya juga sedikit. Nah terus misalnya kalau Ergo naik 100 kali lipat pun ya reward yang kita dapat itu bener-bener nggak kerasa gitu loh. Nah jadi ya kalau kalian punya pendapat lain kalian boleh komen di bawah ya, mungkin kalian nggak setuju ya kalian bisa komen. Kita di sini juga belajar bersama. Aku juga bukan ngajak kalian untuk mati mining atau gimana ya, aku cuma sharing dan apa yang aku sendiri lakukan. Oke, jadi ya itu video untuk hari ini. Aku bakal coba update konten lebih rutin ke depannya karena ya sekarang baru bener-bener sibuk habis pindah kota dan pindah ya tempat tinggal ini buat kerja dan lain-lain. Memang capek hidup di luar negeri itu. Oke. See you in the next video guys. Bye bye.